Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Prayoga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dengan profesi. Apakah yang dimaksud dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI? KKNI merupakan kerangka perjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Hubungan antara KKNI dengan profesi sendiri, yaitu KKNI merupakan sebagai acuan untuk menilai kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran atau learning outcomes yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu. Selain itu, KKNI juga dijadikan sebagai panduan oleh asosiasi profesi di tingkat nasional untuk menetapkan kriteria penilaian kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang calon anggota atau pekerja. Selain itu, KKNI juga digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya secara lebih komprehensif dan akurat, baik yang berhubungan dengan sistem karir, remunerasi, maupun pola rekrutmen baru. Dan tentunya KKNI ini sangat berhubungan dengan teknologi pendidikan, yang mana KKNI sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kriteria penilaian kemampuan atau keahlian, yang mana teknologi pendidikan ini bertugas untuk memfasilitasi sehingga teknologi pendidikan mampu melakukan hal-hal yang lebih baik untuk meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kriteria atau acuan yang ada pada KKNI ini. Dan dalam KKNI ini membagi ada 9 jenjang yang ada. Yang pertama yaitu jenjang 1 sampai 3 yang disebut sebagai operator, yang mampu melalui pendidikan formal yaitu SMP, SMA, dan D1. Yang selanjutnya yaitu jenjang yang keempat hingga keenam, yaitu disebut sebagai teknis atau analis, yang mampu memperoleh jenjang D2, D3, S1 maupun D4. Dan yang selanjutnya yaitu jenjang yang ketujuh hingga 9 yang disebut sebagai ahli, yang mampu memperoleh jenjang pendidikan formal, profesor, S2 maupun S3. Pencapaian jenjang KKNI dapat dilakukan melalui berbagai tahapan pendidikan formal tersebut: pengembangan karir di dunia kerja, pembelajaran mandiri atau otodidak, proses pelatihan mandiri atau terstruktur untuk meningkatkan profesionalitas atau tapak jalan lainnya. Sehingga peran teknologi pendidikan dalam hal ini sangat penting sekali untuk membantu dalam mengembangkan sumber daya yang ada, sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan negeri kita. Sehingga sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.